Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, bertemu lagi dengan Pak Syam. Di video pembelajaran kali ini, Pak Syam akan membahas materi matematika kelas 7 SMP, bab bilangan pecahan. Pokok pembahasan yang kita bahas kali ini yaitu konsep dan bentuk-bentuk pecahan. Oke, siapkan alat tulis kalian. Langsung saja kita belajar bersama. Let's go. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, memahami konsep bilangan pecahan. Yang kedua, menyatakan pecahan dari suatu gambar. Yang ketiga, memahami pecahan senilai. Dan yang keempat, memahami bentuk-bentuk pecahan. Baik, langsung saja kita akan membahas konsep pecahan. Dulu ketika SD pastinya kalian sudah tahu atau sudah pernah belajar tentang bilangan pecahan. Nah, kira-kira ada yang ingat nggak apa itu pecahan? Ya, benar sekali. Pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Nah, agar lebih memahami konsep dari pecahan, coba perhatikan ilustrasi berikut. Di sini Pak Syam punya satu loyang pizza. Nah, pizza tersebut Pak Syam bagi menjadi 8 bagian. Nah, bagian-bagian ini itu merupakan pecahan. Nah, selanjutnya untuk penulisan satu loyang pizza ini dapat kita tulis dengan bilangan bulat, yakni 1. Dan kalau punya 2 loyang pizza, maka dapat kita tulis 2 bagian ya. Nah, selanjutnya, untuk menulis pecahan di sini dibagi menjadi 2 bagian ya. Nah, bagian yang paling bawah ini menunjukkan seluruh bagian yang ada. Sedangkan bagian yang atas ini menunjukkan bagian yang dipunya. Dan pecahan ini dipisahkan dengan per ya, dengan tanda per ini. Nah, kalau di sini kita masih punya 8 bagian ya, maka dapat kita tulis jumlah seluruh bagiannya 8 dan bagian yang kita punya masih utuh, maka kita tulis 8. Nah, ini cara membacanya yaitu 8/8. Baik. Selanjutnya, misalkan kalau pizza Pak Sam sudah dimakan 3, nah ini bagiannya kan masih bersisa 5, maka dapat kita tulis 5/8. 5 ini bagian yang kita punya dan 8 ini adalah total semua tadi ya, total pizza yang kita punya. Nah, pada pecahan ini bagian seluruhnya tadi disebut juga penyebut. Sedangkan bagian yang atas ini disebut pembilang. Nah, jadi itu adalah konsep dari pecahan. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita akan coba latihan soal. Nyatakan bilangan pecahan dari gambar yang diarsir. Nah, kita lihat bahwa di sini yang diarsir adalah 2 dan total persegi panjang seluruhnya ada 6, maka dapat kita tulis 2/6. Selanjutnya gambar segitiga yang diarsir hanya 1, sedangkan total seluruh segitiga ada 4, maka dapat kita tulis 1/4. Dan yang terakhir di sini ada 1, 2, 3, 4 segitiga yang kita arsir dan total segitiga semuanya yaitu 12, maka dapat kita tulis 4/12. Nah, jadi itu cara menyatakan gambar dalam bentuk pecahan. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita akan membahas tentang pecahan senilai. Apa sih itu pecahan senilai? Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut. Di gambar pertama, nah ini dibagi menjadi 2 bagian ya, maka yang diarsir ini setengah. Kalau yang di kedua ini dibagi menjadi 4, yang diarsir 2 ya, jadi 2/4. Dan yang ketiga di
pecah menjadi 6 dan yang diarsir 3 bagian sehingga 3/6. Dan yang keempat dibagi menjadi 8 yang diarsir 4 menjadi 4/8. Coba perhatikan, ternyata 1/2, 2/4, 3/6 dan 4/8 bagian itu besarnya sama. Nah, pecahan-pecahan seperti itu merupakan pecahan senilai karena besarnya sama ya. Nah, walaupun angkanya beda tapi besarnya sama. Nah, untuk menentukan pecahan yang senilai dengan AB dengan B tidak sama dengan 0 digunakan sifat-sifat berikut. A per B sama dengan A dikali M per B dikali M, atau A per B sama dengan A dibagi N per B dibagi N dengan M dan N tidak sama dengan 0. Jadi untuk mencari pecahan senilai bisa dikali atau dibagi. Pembilang dan penyebutnya harus dikali atau bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Selanjutnya, pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0 dapat disederhanakan dengan cara A per B sama dengan A dibagi FPB dari A dan B per B dibagi FPB dari A dan B dengan B tidak sama dengan 0. Jadi untuk menyederhanakan, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Contoh, tentukan dua pecahan yang senilai dari 2/5. Maka dapat kita kalikan dengan bilangan yang lebih dari 1 dulu ya. Coba kita kalikan 2. Nah, maka 2 kali 2 4 per 5 kali 2 10. Nah, perhatikan ini pengalinya, penyebut dan pembilangnya sama-sama 2. Selanjutnya kita kalikan 3. 2/5 sama dengan 2 dikali 3 per 5 kali 3 sama dengan 6/15. Nah, jadi 2/5, 4/10 dan 6/15 merupakan pecahan senilai. Contoh kedua, tentukan bentuk paling sederhana dari 24/56. Nah, kalau kita mencari bentuk yang paling sederhana, maka kita harus mencari FPB dari 24 dan 56 terlebih dahulu. Nah, FPB dari 24 dan 56 adalah 8. Maka pembilang dan penyebut kita bagi sama-sama 8 ya. Jadi 24 dibagi 8 sama dengan 3 dan 56 dibagi 8 sama dengan 7. Maka bentuk sederhana dari 24/56 adalah 3/7. Nah, jadi itu adalah cara mencari pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang nilai pembilangnya kurang dari nilai penyebutnya. Contohnya 1/2, 3/5, 8/9 dan seterusnya. Yang kedua, pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih dari sama dengan nilai penyebut. Nah, contohnya kalau pembilang dan penyebutnya sama, 1/1, 2/2, 3/3 dan seterusnya. Kalau pembilangnya lebih dari penyebut, 2/1, 3/2, 4/3. Nah, selanjutnya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contohnya 2, 1/2, 3, 3/5, 5, 8/9. Nah, jadi ini ada bilangan bulat dan ada pecahannya. Nah, untuk mengubah pecahan tidak murni menjadi pecahan campuran, caranya sebagai berikut. Contoh 18/7. Nah, cara mengubahnya, maka 18 ini kita bagi 7. Nah, kalau 18 dibagi 7 kan 2, bersisa 4. Maka dapat ditulis hasilnya itu sebagai bilangan bulatnya, sisanya sebagai pembilang dan penyebutnya tetap. Jadi 18/7 itu sama dengan 2, 4/7. Contoh selanjutnya 100/9.
100 dibagi 9, 11, maka bilangan bulatnya 11, sisa 1, maka pembilangnya 1. Jadi jawabannya 11 1/9. Selanjutnya, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan tidak murni. Contohnya, misalkan 24/7. Maka cara untuk mengubahnya, kita kalikan bilangan bulat dengan penyebutnya. Berarti 2 dikali 7, 14. Setelah dikali dengan penyebut, maka kita jumlahkan dengan pembilangnya. Berarti 14 ditambah 4. Jadi 18/7 lah. Sama kan? Contoh kedua, nah kita cek yang 11 1/9. Berarti 11 dikali 9, 99, ditambah 1, 100. Jadi jawabannya 100/9. Nah, jadi itu adalah cara mengubah pecahan tidak murni menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Selanjutnya, pecahan sejenis. Pecahan sejenis adalah pecahan yang penyebutnya sama. Contohnya 1/2, 2/2, 3/2, dan seterusnya. Jadi diingat-ingat bahwa pecahan sejenis itu adalah pecahan yang penyebutnya sama. Selanjutnya, pecahan tak sejenis. Nah, kalau tak sejenis berarti penyebutnya berbeda. Contohnya 1/2, 2/3, 3/5, dan seterusnya. Cara mengubah pecahan tak sejenis menjadi pecahan sejenis. Langkah pertama, carilah KPK dan penyebut pecahan-pecahan tersebut. Yang kedua, ubah setiap pecahan menjadi pecahan senilai yang penyebutnya merupakan KPK dari langkah pertama. Oke, kalau masih bingung langsung saja kita ke contoh soal. Ubahlah sekelompok pecahan tidak sejenis berikut menjadi pecahan sejenis. 5/6, 7/8, 3/10. Baik, langkah pertama kita mencari KPK dulu dari penyebutnya, yaitu 6, 8, dan 10. Oke, faktorisasi dari 6, 2 kali 3. Faktorisasi dari 8, 2 pangkat 3. Faktorisasi dari 10, 2 dikali 5. Ingat, untuk mencari KPK, cari faktor yang sama dengan pangkat tertinggi, berarti 2 pangkat 3 dikali faktor yang beda, berarti dikali 3 dikali 5 sama dengan 120. Maka penyebut dari ketiga bilangan ini harus kita ubah menjadi 120. Oke, langsung saja kita ubah 5/6 dulu. 5/6 sama dengan, nah ini yang penyebut harus menjadi 120 ya, jadi 6 harus dikali 20 biar menjadi 120. Maka pembilang pun juga harus dikali dengan 20, jadi 5 kali 20 sama dengan 100/20. 7/8. Nah, agar 8 menjadi 120 maka kita kalikan 15. Jadi pembilangnya pun juga harus dikali 15. 7 dikali 15 105. Jadi 7/8 itu sama dengan 105/120. Selanjutnya 3/10. Agar 10 menjadi 120 maka harus kita kalikan 12. Pembilang juga harus kita kalikan 12. 3 kali 12 36. Jadi 3/10 sama dengan 36/120. Nah, jadi itu adalah cara untuk mengubah pecahan tidak sejenis menjadi pecahan sejenis. Semoga dapat dipahami. Nah, berikut adalah latihan soal. Silakan dicoba. Bagi yang sudah menemukan jawabannya dapat ditulis di kolom komentar, dan bagi yang masih bingung silakan bisa bertanya di kolom komentar. Sekian pembahasan materi kali ini dari Pak Syam, semoga bermanfaat dan semoga dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.